pagi jemaat sekalian, selamat datang di tengah persekutuan jemaat GPIB Hosea Surabaya yang dilayankan secara virtual. Hari ini kita memasuki minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini kita akan merayakan perjamuan kudus. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Pemberitaan firman saat ini akan disampaikan oleh Pendeta JF Lonto. Mari saat teduh. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergemar. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Marilah kita beribadah padanya dengan berkeyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ibrani 10 ayat 24. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Apakah kau mau jadi pemenang, menaklukkan dunia dan cobaannya? Jangan kau
Engkau lepaskan, Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah, suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Saudaraku yang terkasih, marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Allah yang kami imani dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengingat dan menghayati betapa banyaknya perbuatan ajaib yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami, sehingga membuat kami mampu berjalan sampai saat ini. Engkau mengajarkan kami untuk melayani banyak orang susah tanpa harus takut terhadap orang-orang yang membenci dan memusuhi kami. Engkau mengajarkan kepada kami agar mempunyai kerendahan hati seperti Engkau, dengan rela berjalan maju memanggul salib-Mu sampai ke Golgota, bahkan mati di salib. Semuanya adalah karena kasih-Mu bagi kami. Tetapi apa yang sudah kami lakukan? Kami lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Kami melayani agar kami dapat dipandang wah di lingkungan jemaat. Tapi itu pun kami lakukan karena mengingat kami sudah diteguhkan sebagai pelayan dan bukan mengingat bahwa kami melayani karena hal itu. Memang seharusnya kami lakukan karena tugas panggilan kami sebagai pelayan Tuhan. Ya Roh Kudus, ampuni kami karena mengabaikan kuasa-Mu. Berilah kami semangat untuk kami maju dalam karya layan kami, agar kami tidak berjalan di tempat dan tidak maju-maju, karena kami telah merasa nyaman dan enggan keluar dari zona nyaman kami. Ampuni kami Tuhan yang meragukan penyertaan-Mu dalam memimpin dan membawa keadaan kami yang lebih sejahtera dan menuju masa depan yang penuh harapan. Kepadamu kami memohon dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarlah ya Tuhan seruan kami. Amin. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhanku peroleh membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan. Dari Kolose 1 ayat 13 dan 14 yang menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita,
yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Maukah dosamu dihapus bersih, besar kuasanya darah Tuhan. Kau kan menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya Anak Domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Anak Domba Allah. Jemaat, silakan berdiri. Bersama kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Karena perbuatannya yang telah mengampuni dosa dan kesalahan kita agar kita kembali hidup dalam persekutuan yang mesra dengan Dia untuk melakukan kehendak-Nya. Dan kita baca dari 1 Yohanes 4 ayat 8 yang mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan, untuk kasih-Mu dalam persekutuan di mana Engkau himpunkan kami bersama dalam ibadah Minggu. Dan di dalamnya kasih-Mu Engkau nyatakan tidak hanya atas perkenan-Mu untuk kami menerima jamuan kudus, tapi juga di kesempatan ini Tuhan boleh menyapa kami untuk memberikan suatu petunjuk sebagai arahan dalam menyikapi kehidupan yang Kau anugerahkan di tengah gumul dan kerja atas tantangan-tantangan yang ada, agar dapat selaras dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan oleh karena itu, mampukan kami untuk mengerti kehendak Tuhan. Roh Kudus Tuhan saja yang menerangi akal budi kami, sehingga Engkau nyatakan anugerah-Mu itu atas kami, sehingga kami juga tetap boleh berjalan dalam kekuatan di tengah kasih yang tak terhenti meliputi keberadaan hidup kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya.
terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab di hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai ayat 12. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai ayat 12 yang mengatakan Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dibawa oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Allah diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak, Ibu, Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ini kita bersama akan diundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan tentu bukan hanya sebagai GPIB, bukan hanya kita di Hosea saja yang mengadakannya, tapi juga hal itu dilangsungkan di jemaat-jemaat GPIB lainnya, baik yang ada di pusat kota hingga tentunya pelosok-pelosok daerah. Dan Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, renungan
kita pada minggu ini berjudul kegigihan dan keuletan dalam melayani. Nah, ya tentunya kita sama mengetahui bahwa melayani yang dimaksudkan di sini yaitu memberitakan akan Injil Kerajaan Allah, yaitu memberitakan tentang kabar suka pemerintahan, kabar sukacita pemerintahan Allah. Dan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus menyebutkan bahwa untuk hal itu maka sebagaimana jemaat di Efesus dimintakan agar mereka mempercayai orang yang datang kemudian dari Yohanes, yakni Yesus, hendaknya mereka juga percaya kepada Yesus. Nah, kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Ya, karena memang tidak dapat disangkali bahwa di dalam diri Yesus itulah sumber damai sejahtera sendiri sebagai wujud daripada hakikat kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan merayakan perjamuan kudus, dan perjamuan itu adalah merupakan salah satu bentuk daripada karya Allah menyatakan anugerahnya, yakni damai sejahteranya, yaitu keselamatan. Dan oleh karenanya kita melihat bahwa untuk mengikuti perjamuan kudus ini, maka orang menjadi syaratnya adalah orang harus percaya kepada Yesus Kristus melalui baptisan Yesus. Dan oleh karenanya tidak heran kalau kita melihat bahwa untuk orang-orang yang didapati oleh Paulus di dalam pelayanannya, khususnya ketika dia berada di Efesus, dia mengatakan bahwa tidak cukup mereka hanya dibaptis dalam baptisan Yohanes, tapi juga harus baptisan Yesus Kristus. Mengapa demikian? Ya, karena memang kita melihat bahwa pertobatan yang lahir dari diri belumlah cukup, ya, untuk dapat bertahan menapaki tantangan-tantangan kehidupan. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, tantangan-tantangan apa saja yang akan dihadapi di dalam kita mau memberitakan Injil Tuhan. Nah, yang jelas kalau kita mau belajar dari keberadaan jemaat di Efesus, maka di situ terlihat bahwa jemaat Efesus adalah merupakan
sebuah Efesus adalah merupakan sebuah kota kecil yang merupakan pusat perdagangan di Asia Kecil. Dengan demikian tentunya ada begitu banyak orang-orang yang datang ke Efesus untuk melakukan transaksi perdagangan. Dan Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, dalam hal ini tentunya kita melihat juga bahwa di tengah kita mau menyampaikan kebenaran akan Injil Kerajaan Allah itu, tidak menutup kemungkinan apa yang dialami oleh Paulus, yaitu ada orang-orang yang membangkang pengajaran tentang firman kerajaan Allah. Tidak tanggung-tanggung lagi bahwa disebutkan sikap mereka demikian berani, yakni dilakukan di hadapan umum dengan tujuan untuk mempermalukan. Nah, tentunya dalam hal ini baptisan Yesus adalah sesuatu yang penting. Karena apa? Karena dengan seseorang menerima baptisan Yesus bukan hanya melihat bahwa keselamatan itu, yakni pengampunan penyucian dosa, sebagaimana yang termaktub dalam perjamuan kudus diterima adalah sebagai anugerah, dan sekaligus pula dengan itu, dengan menerima dan mengakui Yesus, menerima Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah tentunya dilihat oleh Rasul Paulus menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita sama mengetahui bahwa kisah para rasul ini ditulis oleh Lukas. Dan Lukas adalah seorang tabib yang ditujukan kepada Theophilus. Siapa Theophilus itu? Nah, secara disebutkan bahwa Theophilus itu adalah merupakan salah satu pembesar Romawi. Dan apa maksud daripada Dr. Lukas menyampaikan surat ini kepada Theophilus? Ya, tidak lain bahwa Lukas ingin memperlihatkan bahwa sesungguhnya umat Kristiani adalah sesuatu yang tidak perlu ditakuti, karena umat Kristiani adalah umat yang baik, dan itu ingin mengatakan kepada kita semua bahwa dan itu dicontohkan juga melalui penulisannya, yaitu bagaimana jemaat di Efesus menyikapi tantangan-tantangan yang ada terhadap pembangkangan nyata-nyata terhadap pemberitaan firman Tuhan. Dan tentu kita juga dimintakan bahwa di tengah tantangan-tantangan yang ada, kita harus bersikap menyikapi itu dengan baik, ya, dengan baik. Bukankah kita juga
tadi menyatakan bahwa Allah itu kasih dan Ia telah mengasihi kita, dan kita juga dimintakan untuk menyatakan kasih kepada sesama kita. Nah, yang jelas bahwa yang kita lihat bahwa di dalam kehidupan jemaat Efesus, bahwa dengan menerima Yesus, mereka juga menerima Roh, dan Roh yang mereka terima berdiam di dalam diri mereka, memimpin mereka, dan tentunya diharapkan juga bahwa Roh itu berdiam dan memimpin diri segenap keberadaan diri kita, sekaligus pula dengan itu memunculkan jiwa yang berani untuk tetap memberitakan akan Injil Kerajaan Allah itu. Tetapi tentunya sikap selanjutnya yaitu jangan membuat keonaran, tapi baiklah kita melihat bahwa Roh tetap bekerja atas kehidupan dunia ini, dan kita dimintakan untuk tidak memberikan perlawanan secara fisik, namun kita bersabar untuk menarik diri, yaitu mundur selangkah untuk untuk melangkah jauh lagi ke depan terhadap hal-hal baik yang akan kita kerjakan dalam perkenaan Tuhan memakai diri kita. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, dan itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Kita harus memisahkan dari orang-orang yang membangkang akan Tuhan dan terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, dan seterusnya juga dinyatakan kepada kita bahwa semakin banyak tantangan, maka yang harus kita lakukan adalah semakin intens untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan itu pula yang tentunya dilakukan oleh jemaat di Efesus, bahwa mereka tidak pernah bersikap untuk lari dari kehendak Tuhan, tapi justru mereka datang pada Tuhan dengan senantiasa juga hadir di tengah kelangsungan persekutuan yang di dalamnya berlangsung pengajaran yang disampaikan khususnya jemaat di Efesus, yaitu oleh Rasul Paulus. Dan Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, dan sikap ini jugalah yang kita lihat tentunya akan membawa kita bisa berbuat sesuatu sebagaimana apa yang juga dilakukan oleh Rasul Paulus, di mana kita melihat bahwa Rasul Paulus dalam hal ini dapat meyakinkan seluruh dalam hal ini kita melihat bahwa Rasul Paulus dapat terus memberitakan firman Tuhan. Nah, jika kita tetap ada dalam persekutuan yang mesra dengan Tuhan, maka kita juga tentunya semakin diperkaya, dan itu juga akan menghantar kita akan mengalami seperti jemaat di Efesus, yaitu berkemampuan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan sekaligus pula dengan itu kita melihat bahwa melalui
diri kita sebagaimana jemaat di Efesus pun dengan kehidupan yang ada dalam persekutuan dengan Tuhan, mampu untuk menyampaikan nubuatan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, dan memang hal lainnya disebutkan oleh Rasul Paulus bahwa di dalam kita memberitakan akan Injil Tuhan, ya, bukan hanya kegigihan, tapi juga harus kita lakukan dalam ketekunan. Ya, karena apa? Ya, karena memang tantangan itu bukan hanya satu, tapi itu terus akan bergulir dalam sepanjang penyerahan diri setiap orang yang menerima akan Yesus di dalam memberitakan akan Injil Kerajaan Allah. Nah, apa tantangan-tantangan lainnya? Nah, disebutkan oleh Rasul Paulus bahwa di dalam jemaat Efesus itu banyak, ya, mereka yang merupakan penyembah. Di kota Efesus banyak orang-orang penyembah berhala-berhala, yaitu dewa-dewa. Yang besar adalah dewa Artemis, sehingga kita melihat juga di situ bahwa banyak didapati bahwa banyak yang kerasukan roh-roh jahat, ya, roh-roh jahat. Nah, di samping juga tantangan-tantangan yang lainnya, yaitu adanya orang-orang yang mengalami sakit fisik, ya, sakit fisik dalam rupa kelemahan tubuh dialami, dan itu tantangan bagaimana kita dapat menjawab untuk menghadirkan Injil Kerajaan Allah itu ke hadapan mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, untuk kesemuanya itu maka tentunya yang harus ada dalam kehidupan kita adalah bahwa kita dimintakan iman kita, ya, yang bertumbuh tetap ada di dalam Dia. Kita harus meyakini, ya, itu hendaknya meyakini, lebih meyakinkan kita akan kuat kuasa Roh yang terus bekerja, ya, kuat kuasa Roh yang terus bekerja. Kita harus meyakini bahwa mujizat itu ada di dalam kehidupan ini, sebagaimana yang diyakini oleh jemaat di Efesus. Dan memang katakan bahwa oleh penulis kitab Injil, katakan bahwa kalau kamu punya iman sebiji sesawi saja, kamu bisa memindahkan gunung. Dan itu ingin mengatakan kepada kita bahwa di balik tantangan dalam kegigihan dan sikap yang menuntut kita untuk tetap ulet dalam tantangan-tantangan selanjutnya, kita pasti akan dapat mengalahkan. Kita akan muncul sebagai pemenang-pemenang. Dan Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, apakah benar demikian? Ya, memang dengan meyakini bahwa segala sesuatunya adalah merupakan alat, dan penyembuhan yang terjadi itu adalah karena kuasa Roh Kudus, baik itu orang-orang sembuh dari sakit, sembuh dari kerasukan roh-roh jahat, itu adalah karena kuasa Yesus Kristus. Dan
tentunya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa ini adalah sesuatu yang faktual dan terlihat bahwa dengan itu menempatkan pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus dengan penuh kegigihan di tengah tantangan-tantangan yang ada bersama dengan jemaat Efesus, pada akhirnya membuat ya banyak orang di Asia, baik yang dari Yahudi maupun Yunani, boleh menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, marilah kita tetap teguh untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, yakni pemerintahan yang membawa damai sejahtera yang ada hanya di dalam Yesus Kristus itu, dengan penuh kegigihan dan keuletan di tengah tantangan-tantangan yang ada. Tetap ada di dalam Dia, yakini akan iman yang sungguh bahwa kuasa Roh Kudus bekerja, dan itu yang akan membawa kita kepada kemenangan untuk dapat mengalahkan segala sesuatu tantangan-tantangan yang ada. Dan dengan itu nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat, dengarlah penetapan perjamuan kudus seperti tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 25 yang menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia
melalui kata dan perbuatan. Mari berdoa. Ya Bapa, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama, dengan cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gerejamu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, sebelum kita makan roti dan minum anggur, lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut, masing-masing berkata, "Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus.
menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Tuhan Yesus mengundang kita yang letih dan lesu, turut dalam perjamuannya. Marilah jangan berkeluh, makan roti, minum anggur, lambang tubuh darah Yesus, citra Allah yang sejati, ditinggikan hidup abadi. Maaf, supaya kita dibelikan dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Maka janganlah pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tapi marilah kita menikmati dengan iman dan pengharapan yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Jemaat, marilah karena segala sesuatu dunia bagi kamu. Roti yang dipecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambil. Makan. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus, telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah.
Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk menyucikan dosa-dosa kita. Dengarlah firman Tuhan yang berbunyi, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Pak Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Terima kasih untuk anugerah keselamatan melalui perjamuan yang boleh kami rasakan di tengah perkenaan Tuhan atas kami boleh mengambil bagian di dalamnya. Kuatkan, teguhkan setiap kami agar dengan itu pengakuan kami akan Engkau berjalan untuk terus menetap dalam segenap keberadaan hidup kami, oleh karena Roh Kudus yang berdiam dan terus menguasai gerak langkah kami, yang meyakinkan kami bahwa jaminan pengharapan kepastian keselamatan dalam artian yang menyeluruh sungguh hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan, penyelamat seantero keberadaan hidup ini, dalam segala cita dan harap. Dan Tuhan, kami kesempatan ini berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami. Kami bersyukur, ya Tuhan, bahwa dalam kehidupan di tengah keberadaan dalam kebersamaan dengan negara-negara lainnya,
yang terhisap dalam persekutuan bangsa-bangsa, negara kami sungguh boleh ditempatkan dalam tempat yang penuh hormat. Dan semua itu adalah karena Tuhan melindungi bangsa dan negara kami di tengah perjalanan kehidupannya. Dalam upaya untuk tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih untuk perkenaan pimpinan kami, Bapak Presiden Joko Widodo, boleh berpidato di beserta keseluruhan negara-negara yang di dunia yang tergabung di PBB. Kiranya bentuk penghargaan ini serentak teriring di dalamnya pengakuan, dan dengan itu tidak ada keraguan juga untuk boleh menjadi mitra bagi bangsa dan negara kami ini Indonesia dalam berupaya turut membantu bersama menopang pembangunan agar apa yang menjadi cita-cita ideal, yakni menggapai kehidupan masyarakat yang berkemakmuran, boleh dan dapat tercapai. Dan Tuhan, kami kesempatan ini juga berterima kasih untuk kesungguhan daripada pemerintahan kami dalam menyikapi wabah COVID-19. Kami bersyukur ya Tuhan atas pengertian masyarakat untuk memerangi bersama-sama dengan pemerintah agar mata rantai penyebaran infeksi virus COVID-19 ini boleh dan dapat teratasi. Dan kami juga berterima kasih wujud kesungguhan pemerintah dengan mana tidak hanya berupaya untuk meluncurkan roda ekonomi supaya tetap berjalan dengan bantuan-bantuan yang ditujukan kepada masyarakat, tapi juga boleh berupaya sedemikian rupa untuk menuntaskan akar masalah yang mengakibatkan kesusahan, dengan mana terus mengupayakan vaksin COVID-19 agar masyarakat Indonesia boleh sejahtera dan dijauhkan dari infeksi COVID-19 ini. Dan bangsa kami telah pulih dari bahaya ancaman COVID-19. Dan Tuhan, kami pada kesempatan ini juga berdoa memohon Engkau juga berkenan memberkati gerejamu, dan kami pertaruhkan sepenuhnya ya Tuhan akan denominasi kami Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, khususnya ya Tuhan untuk Majelis Sinode dalam mengayomi akan jemaat-jemaat GPIB yang tersebar lebih di 2/3 provinsi di Indonesia ini, dari pusat-pusat kota hingga pelosok-pelosok daerah. Dan juga kami berterima kasih untuk kebersamaan yang boleh tercipta dalam denominasi kami, di mana saat ini GPIB boleh mengingat rayakan akan karya kasih Tuhan yang telah mati bangkit untuk kami, menyelamatkan kami melalui perjamuan kudus ini. Biarlah semua itu boleh lebih meneguhkan, menguatkan keberadaan jemaat-jemaat GPIB. Dan Tuhan, kami juga bermohon Engkau berkenan memberkati penata layanan dalam persekutuan jemaat kami
di mana Engkau himpunkan kami bersama di GPIB Jemaat Hosea ini. Tuhan, kami tak putus-putusnya menyerahkan langkah juang setiap keluarga-keluarga kami untuk tetap eksis, di mana apa yang menjadi tuntutan dalam pemenuhan beribadah, Tuhan juga gerakkan hati sehingga tetap tercipta persekutuan yang terbina baik dalam Tuhan, dalam kehidupan pribadi, dan demikian juga dalam kehidupan keluarga. Lalu karena itu Roh Kudus Tuhan terus menguasai akan seluruh jiwa raga jemaat-jemaat kami, sehingga boleh menyatakan bahwa mereka sungguh merupakan keluarga-keluarga Kristiani yang beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan, kami juga menyerahkan dengan memohon senantiasa Tuhan sebagai pemenuh atas segala pengharapan dalam apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kelangsungan kehidupan yang tak luput dari hal-hal jasmani, baik itu makan minum maupun juga hal-hal yang dapat kami gunakan dalam kerangka menopang kelangsungan pendidikan anak-anak. Demikian juga ya Tuhan, dalam persiapan-persiapan ke depan, bahkan juga dalam kerinduan kami yang senantiasa terus berkobar-kobar untuk menjadi penyalur berkat, menopang penyelenggaraan penatelanan gereja dengan tak luput juga menyatakan kebaikan Tuhan dengan memberikan syukur kepadamu melalui persembahan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tak terhingga. Dan Tuhan, kami memohon kiranya Engkau pimpin setiap kami yang berjuang, baik kami sebagai para orang tua maupun anak-anak kami yang telah dewasa, dan juga ya Tuhan anak-anak kami dalam berupaya untuk mewujudkan kehidupan anak yang berbakti, berbudi, dan juga yang senantiasa bersungguh-sungguh untuk menapaki kehidupan baik di dalam kerangka mereka boleh menjadi anak-anak yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa. Dan karena itu kami memohon, mampukan anak-anak kami di tengah kesulitan dalam menempuh pendidikan karena hal-hal yang di luar daripada kebiasaan sebagaimana yang lalu-lalu, di mana mereka harus melalui pengajaran tidak dengan secara langsung, tapi melalui media daring. Dan kami mohon tambahkan hikmat kepada anak-anak kami, sehingga mereka juga boleh menangkap segala apa yang disampaikan dan boleh mengembangkan serta menguasai bagi untuk kehidupan dan cita-cita mereka. Dan Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami yang dalam pertumbuhan ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga keluarga besar kami dalam hal ini, yaitu generasi kecil yang ada di dalam kehidupan keluarga kami, yaitu cucu-cucu kami dimanapun mereka berada. Dan Tuhan, kami pada kesempatan ini juga memohon Engkau berkenan untuk menguatkan, meneguhkan jemaat kami dalam menaruh pengharapan sungguh di tengah keyakinan akan ketabiban-Mu, bahwa Engkaulah dokter segala dokter yang mampu untuk berbuat sesuatu. Dan oleh karena itu jamah, dan sebab jamahlah jemaat kami yang bergumul dengan sakit, sehingga dengan itu kami meyakini ada kepulihan. Dan kiranya jamahan Tuhan atas perawatan, pengobatan, makanan, minuman, dalam materai doa, semua itu akan menyatakan kasih Tuhan yang setia, yang terus menyatakan perbuatan-perbuatan baik atas kehidupan anak-anak-Mu. Dan Tuhan, kami juga memohon kuduskan jemaat kami yang berbahagia,
atas pertambahan usia baik kelahiran maupun pernikahan. Kiranya nama Tuhan senantiasa terus dipuji karena tak berkesudahan rahmat, kasih, berkat Tuhan dalam kehidupan jemaat kami. Dan Tuhan, kami di kesempatan ini juga memohon Engkau berkenan memberkati akan ke-6 unit misioner, yakni pelayanan kategorial dalam jemaat kami. Demikian juga kepanitiaan yang ada, dan kiranya kami juga boleh menyambut penata-layanan mereka sebagaimana kami menyambut penata-layanan majelis jemaat, sehingga dengan itu kehidupan kami saling menopang dan kami boleh saling diisi untuk hidup sungguh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan dengan itu kami akan menapaki hari-hari hidup yang Kau anugerahkan dengan penuh kepastian akan penyertaan Tuhan dan meyakini akan kemurahan dan kebaikan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Dari Mazmur 50 ayat 14. Sambil memberikan persembahan syukur, kita bernyanyi dari GB 84. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Jemaat, mari berdiri. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa sumber segala kasih karunia, kami bersyukur khusus karena kuasa-Mu mendorong kami memberi persembahan kepadamu. Kuduskan persembahan kami agar berguna untuk membangun jemaat dan masyarakat demi kemuliaan Yesus. Berkatilah kehidupan pribadi, keluarga, kerja, usaha, pendidikan, dan pelayanan kami, dan bimbing sertailah langkah dan jalan kami menuju sejahtera yang Engkau sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Mohon perhatian warga jemaat sekalian untuk beberapa warta jemaat berikut ini. Majelis dan jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta J.F. Lonto serta semua yang bertugas mendukung kelancaran ibadah Minggu 18 sesudah Pentakosta yang dilayankan secara virtual pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Pemberitahuan, semua bentuk persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan di depan kantor gereja setiap hari kerja Selasa sampai Sabtu mulai pukul 8.00 sampai dengan 16.00 WIB atau ditransfer ke rekening gereja Bank CIMB Niaga yang tertera pada layar.
Majelis Jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Untuk warta keuangan dan warta yang lainnya dapat dibaca di warta jemaat melalui grup WA, dan warta jemaat dapat diunduh dengan QR Code yang tertera pada layar. Terima kasih. Hamba Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Angkatlah hati dan arahkanlah kepada pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin, ya benar adanya, amin.